Lemparkan saja brengsek ini keluar. Tidak punya uang sepeser pun, tapi beraninya memesan 8 gadis dalam semalam. Siapa yang memberinya keberanian itu? Kalau dia berani datang lagi ke sini, pukuli saja dia sampai mampus dan usir keluar. Mami, apa kita baru saja ditipu oleh bajingan ini? Cepat lempar orang ini keluar. Sungguh tidak tahu diri. Kalau bukan karena dia sedang mabuk berat begini, pasti sudah kuhajar dia habis-habisan. Haha. Sistem sedang ditautkan. Apa aku bertransmigrasi? Sialan, aku benar-benar masuk ke dunia kultivasi, dan malah menjadi penjahat rendahan tidak berguna yang gantiannya sudah hancur. Hahaha, selamat kepada tuan rumah, Anda akan naik 1 level setiap hari. Sistem berhasil ditautkan, memperoleh hadiah awal, pemulihan gantian. Perkiraan waktu pemulihan, 10 menit. Alasan kenapa tubuh ini menjadi sampah tidak berguna, adalah karena gantiannya yang sudah hancur. Nah, sekarang aku bisa menang dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Tidak punya uang, tapi berani meniburi 8 gadis secara gratis. Tuan muda, Anda harus segera bangun. Kamu pelayan dari tuan muda yang tidak berguna ini, kan? Tuan mudamu itu sudah berkali-kali datang ke sini dan bersenang-senang tanpa membayar. Dia sudah berhutang sangat banyak padaku. Kalau kalian tidak melunasinya, jangan harap bisa pergi dari sini. Menurut alur cerita aslinya, Mami rumah bordil ini akan menculik Xiaozi secara paksa ke menara musim semi dan menghancurkan seluruh hidup Xiaozi. Aku tidak punya uang, tapi semua hutang tuan muda padamu pasti akan kami cari cara untuk lunasinya nanti. Nanti, kamu masih berani memikirkan nanti. Biar kukatakan saja dengan jelas hari ini, entah kalian melunasi hutangnya sekarang, atau jangan harap kalian bisa keluar dari sini dengan selamat. Selamat kepada tuan rumah, pemulihan gantian telah selesai. Hadiah tambahan, naik 10 level berturut-turut. Kekuatan apa ini? Kalian berani menyentuh pelayanku. Nyali kalian besar juga. Ya. Tidak usah berlagak hebat di depanku. Baguslah kalau kau sudah sadar, urusannya jadi gampang. Hari ini aku pasti akan menghajarmu habis-habisan. Serang. Astaga, apa-apaan ini? Bukankah katanya Dantian Lin Chen ini sudah hancur? Dan dia tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi. Gawat, ayo kabur. Mulai sekarang, aku cuma perlu berjemur setiap hari di sini, dan menaikkan level dengan santai. Selamat kepada tuan rumah, Anda telah mencapai level maksimal. Tingkat pemahaman maksimal dan kemampuan mencipta telah diaktifkan. Tuan rumah melihat sekutu bunga, dan mendapatkan sebuah pencerahan. Tunggu, ini berarti ilmu bela diri apapun yang jatuh ke tanganku bisa langsung mencapai level tertinggi. Bahkan, cuma dengan berinteraksi secara acak, aku bisa menciptakan jurus bela diri baru yang hebat. Hei bocah, kau mau belajar ilmu bela diri? Tidak. Kalau kau mau, tuan mudamu ini akan mengajarimu 1 jurus yang mematikan. Tuan muda, hamba rasa lebih baik hamba tidak usah belajar. Keluarga Lin punya aturan yang sangat ketat. Selain anggota inti keluarga Lin, ilmu bela diri ini sama sekali tidak boleh diajarkan pada orang luar. Sekalipun itu karena pelayan atau pelayan wanita, tetap tidak diizinkan. Kalau hamba nekat belajar dan sampai ketahuan, itu hanya akan membawa masalah besar bagi tuan muda. Hei bocah, persetan dengan aturan konyol keluarga Lin itu. Di depanku, kau sama sekali tidak perlu mematuhinya. Lagi pula, ilmu bela diri sampah milik keluarga Lin itu bukan apa-apa. Aku malah merasa malu kalau harus menyuruhmu berlatih ilmu rongsokan semacam itu. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Ayah datang kemari, pasti ada urusan penting denganku, kan? Katakan saja langsung kepadaku, Ayah, Chen Er, anakku, jika keadaan semakin mendesak, lebih baik kau menjadi menantu dan tinggal di kediaman keluarga Youlan. Keluarga Youlan berkembang dengan sangat pesat beberapa tahun terakhir ini. Kedudukan mereka di kota Fengyun semakin tinggi, mungkin mereka bisa menemukan cara agar kau bisa berkultivasi lagi. Tunangan dari tubuh asliku ini sudah terlanjur menganggapnya sebagai sampah yang tak berguna. Keluarga Youlan pun sudah sejak lama memandang sebelah mata kepadanya. Kalau aku benar-benar menjadi menantu di sana, nasibku tak akan jauh beda dengan seekor anjing peliharaan. Setidaknya di sana, kau tidak akan direndahkan dan ditindas seenaknya oleh orang lain. Malam ini, keluarga Youlan akan datang menghadiri perjamuan kita. Kau harus pintar-pintar mengambil hati dan menjaga hubungan baik dengan nona Youlan Ruo, mengerti? Kalau mengikuti alur cerita di novel aslinya, Youlan Ruo ini nantinya akan berdiri di tengah perjamuan, lalu mempermalukan Lin Chen habis-habisan di depan semua orang, dan diakhiri dengan membatalkan pertunangan secara sepihak. Hahaha. Percuma saja, meskipun kau berlutut memohon di tengah malam buta, kau hanya akan jadi bahan hinaan semua orang. Baiklah, aku mengerti, tidak akan lama lagi. Wanita dari kota kecil, terlibat dalam hubungan yang tidak jelas ini. Hahaha. Chener, kenapa kau tidak pergi mengobrol dengan orang-orang dari keluarga Youlan? Bangunlah hubungan yang baik, lihatlah orang lain, mereka begitu pandai membaca situasi. Harus bagaimana lagi aku menasihatimu? Kau sama sekali tidak memikirkan masa depanmu sendiri. Masalah ini akan segera berakhir. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hari ini kau adalah tokoh utamanya. Nona Youlan Ruo juga sudah datang. Kakekmu berencana untuk segera menikahkan kalian berdua. Tidak perlu terburu-buru. Kakek pasti akan segera berubah pikiran. Saudara Keming, mari kita minum bersulang. Jangan hanya duduk diam saja. Aku jadi merasa tidak enak. Maaf, aku tidak terlalu kuat minum alkohol. Aku tidak akan minum. Keluarga Youlan yang sekarang sudah jauh berbeda dari yang dulu. Mana mungkin keluarga Lin yang saat ini bisa menandingi mereka? Ini pasti Nona Youlan Ruo, kan? Di usia yang begitu muda sudah mencapai ranah puncak spiritual. Masa depannya sungguh tiada batas. Auranya juga begitu luar biasa. Jika dia bisa menikah dan masuk ke keluarga kita, keluarga Lin benar-benar mendapat berkah besar dari leluhur. Hei, Chener, cepat kemari. Duduklah di sebelah Nona Youlan Ruo. Aku ingin mengumumkan satu hal yang sangat penting. Aku telah memutuskan, mulai hari ini, aku membatalkan pertunanganku dengan keluarga Youlan. Mulai detik ini juga, aku dan Youlan Ruo tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kurang ajar,
Bicara apa kau barusan? Kau berani membatalkan pertunangan denganku. Padahal besok, akulah yang akan datang untuk memutuskan pertunangan ini. Enyah kau dari sini. Tarik kembali ucapanmu itu. Bocah tengik, belum pernah ada yang berani menghina keluarga Youlan seperti ini. Lin Chen sialan ini. Berani-beraninya dia membuatku sangat malu hari ini. Tujuanku hari ini memang untuk membatalkan pertunangan. Tapi seharusnya, pihak keluarga Youlanku yang memutuskannya. Keluarga Lin kalian itu tidak lebih dari sekumpulan sampah. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Berani sekali kau bicara sombong begitu. Mana mungkin Lin Chen bisa melawan Nona Youlan Ruo yang sudah berada di alam penempaan tubuh. Paman ke-6, bunuh dia. Aku akui, tingkat kekuatan Tuan memang berada di atasku. Tapi orang tua ini bukan lawan yang bisa kau remehkan, HMPH. Oh, benarkah? Kalau begitu, cobalah. Alam esensi sejati tingkat 3. Awalnya aku tidak berniat menghabisi seluruh keluarga Lin kalian. Tapi karena kalian sangat tidak tahu diuntung. Hari ini, aku akan membuat keluarga Lin lenyap selamanya. Oh ya, kurasa kau tidak punya kemampuan untuk itu. Ini, bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar Lin Chen si pecundang itu? Puncak alam penempaan tubuh. Dia sudah mencapai puncak penempaan tubuh. Dia mampu menandingi ahli bela diri alam esensi sejati tingkat 3. Bagus sekali, Chen Er, kerja bagus, Lin Chen. Ternyata selama ini dia sangat kuat. Bakat macam apa ini? Ini jauh lebih hebat daripada Jun Buchan. Apakah semua keputusanku ini salah? Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Kalau Lin Chen dibiarkan hidup, maka keluarga Youlanku yang akan hancur. Paman ke-6, kau harus membunuhnya. Habisi dia mumpung dia belum bertambah kuat. Serangan kekuatan penuh dari tingkat 3 esensi sejati. Kalau anak ini dibiarkan hidup 1 hari saja, keluarga Youlan tidak akan pernah bisa hidup tenang. Dia harus mati. Harus dibunuh sekarang juga. Selagi sayapnya belum tumbuh sempurna, dan dia belum menerobos ke alam esensi sejati. Selamat, Tuan Rumah, mendeteksi adanya fluktuasi aura pedang. Berhasil menciptakan teknik Dewa Pedang tertinggi. Hebat. Dengan begini saja bisa menciptakan sebuah jurus baru. Yang begini kau sebut aura pedang. Hari ini, Tuan muda ini akan membuatmu benar-benar merasakan. Apa itu aura pedang yang sesungguhnya? Hiah. Jurus penyatuan ribuan pedang. Teknik bela diri tingkat apa ini? Hanya dengan melihat aura pedangnya saja, kakiku rasanya sudah lemas. Bukannya dia itu cuma sampah. Sialan, yang begini dibilang sampah. Cepat halangi mereka, cepat kembali. Lalu kerahkan seluruh kekuatan klan. Mumpung Lin Chen masih berada di tahap penempaan tubuh, cepat bunuh dia. Kalau orang-orang ini sampai kembali untuk melapor, keluarga Lan pasti akan mengerahkan seluruh pasukannya. Saat itu tiba, sehebat apapun bakat yang dimiliki Chen, dia pasti tidak akan mampu melawan kekuatan seluruh klan sendirian. Namun, kita butuh waktu. Mau lari? Karena kita sudah terlanjur bermusuhan. Hari ini, jangan harap ada satupun dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Mati dalam sekejap lagi. Cepat serang pelayan wanita itu. Habisi dia. Tuan muda, terima kasih. Kalau begitu, aku akan membunuh orang yang paling berharga bagimu. Biar si sampah ini menyesal seumur hidupnya. Hahaha. Ha. Mati, datang lagi, kalau kau sampai mati. Maafkan aku, Chen. Semua ini salahku karena tidak bisa melindungi ayahmu dengan baik. Meskipun ayahmu sudah sadar untuk sementara. Aku takut kondisinya masih sangat kritis. Ayah masih bisa diselamatkan, kan? Bisa. Tapi kita butuh beberapa tanaman obat yang sangat langka. Keluarga Lin kita tidak memilikinya. Di pasaran pun obat itu sangat amat sulit didapatkan. Tanaman itu hanya ada di lembah naga tersembunyi di luar kota. Tapi kau tenang saja. Apapun bayarannya, berapapun uang yang harus dikeluarkan, bahkan jika harus menyewa orang untuk masuk ke gunung, aku pasti akan menyelamatkan nyawa ayahmu. Tanaman obat apa saja itu? Yang lainnya masih mudah dicari. Hanya saja, ada 3 jenis obat yang benar-benar langka. Rumput bintang 7, teratai salju zamrud, jamur lingzi giok putih. Sudahlah, kau tak perlu memikirkan masalah ini lagi. Fokus saja pada kultivasimu dengan tenang. Serahkan urusan sepele semacam ini padaku.
Kalau bukan karena pil penyelamat dari Jun Wuchen, kali ini aku mungkin benar-benar sudah mati. Pil penyelamat itu sangatlah berharga. Aku sampai harus memohon padanya sekian lama. Entah berapa kali aku merayunya baru bisa mendapatkan pil itu. Tapi pil itu malah terpaksa kugunakan di tempat sialan ini. Awas kau, tunggu saja pembalasanku. Aku sama sekali tak akan melepaskanmu dan keluarga Lin. Selamat kepada Tuhan, Anda telah berhasil menerobos tingkatan. Episode selanjutnya, hari yang penuh dengan rebahan santai lagi. Alam esensi sejati memang jauh lebih kuat daripada alam penempahan tubuh. Entah berapa kali lipat kekuatannya. Perasaan segar, bugar, dan penuh tenaga ini benar-benar sempurna. Chener, kau sudah mencapai alam esensi sejati. Seorang jenius pun tak mungkin secepat ini, kan? Alam esensi sejati. Xiao Ruo, jangan merengut terus begitu. Mereka itu cuma sekadar keluarga Lin yang tak berharga. Aku bisa memusnahkan mereka semudah membalikan telapak tangan. Tak pantas membuatmu begitu pusing memikirkannya. Wu Chen, kau tidak mengerti. Kalau bukan karena pil penyelamat darimu, aku takut kali ini aku benar-benar takkan bisa kembali bernyawa. Si Ling Chen itu. Dia itu sama sekali bukan. Tapi Xiao Ruo, sepertinya kau terlalu banyak pikiran. Kau mungkin belum tahu seperti apa bakat asliku yang sesungguhnya. Jangankan seorang Ling Chen kecil yang tak berarti. Bahkan dalam radius 100.000 mil dari sini, sangat sulit mencari seorang jenius yang sebanding denganku. Pada tahap 5 alam penempahan tubuh, si Ling Chen itu sudah berhasil melakukan alam esensi jadi. Tahap ketiga, yaitu kekuatan Muming dari Youlan. Dan dia membunuhnya dalam sekejap. Apa? Xiao Ruo. Kau pasti bicara melantur karena terlalu syok, kan? Tahap 5 alam penempahan tubuh membunuh tahap 3 alam esensi jadi dalam sekejap. Itu sama sekali tidak mungkin. Sudahlah, Xiao Ruo, kau istirahatlah dulu yang cukup. Biar aku yang mengurus sisanya. Sombong sekali keluarga Lin ini. Berani-beraninya kalian membunuh orang dari keluarga Youlan. Hari ini, aku akan menghapus nama keluarga Lin dari kota Yan untuk selamanya. Lin Zentian, nyalimu besar juga rupanya. Aku kira, kau sudah ketakutan dan kabur terbirit-birit sejak tadi. Cih, memangnya keluarga Youlan pantas membuat keluarga Lin kami kabur. Ajal kalian sudah di depan mata. Ini, bagaimana mungkin? Ada lebih dari 200 ahli tingkat bawaan. Keluarga Lin kan hanya keluarga kecil di kota Yan. Bagaimana bisa mereka punya ahli tingkat bawaan sebanyak ini? Ini sama sekali tidak masuk akal. Keparat kau, Lin Jingrong. Kau sengaja memasang jebakan untuk menjebakku? Ya brengsek. Dasar sekumpulan sampah. Berani sekali kalian berbuat onar di kediaman keluarga Lin. Bocah itu. Bukankah dia terlalu sombong? Padahal kali ini keluarga Youlan sudah mengerahkan 2 tetua di tingkat lautan Qi. Apa keluarga Lin kalian sudah kehabisan orang? Hah, cuma bocah tengik di tingkat esensi sejati tahap 3. Beraninya membual tanpa tahu malu di sini. Tingkat esensi sejati tahap 3. Padahal baru semalam berlalu, Tuan Muda Lin Chen ternyata berhasil menerobos lagi. Kecepatan perkembangannya benar-benar seperti monster. Aku menuruti semua perintahnya. Kau punya masalah dengan itu? Apa? Lin Chen, bukankah katanya dia masih di tingkat pembentuk tubuh tahap 5? Bagaimana bisa dalam waktu singkat dia menerobos ke tingkat esensi sejati tahap 3? Hahaha, Lin Jingrong bersekongkol dengan keluarga Youlan kami, mengincar posisi kepala keluarga Lin. Dia bahkan tega mencelakai keponakannya sendiri, menghancurkan dantian milik Lin Chen, dan bahkan berencana menyerahkan seluruh garis keturunan tanah keluarga Lin, menjual semuanya kepada keluarga Youlan. Omong kosong. Berani-beraninya kau mencoba merusak kerukunan keluarga Lin kami. Mau tahu ini omong kosong atau bukan? Tanya saja langsung pada putramu, Lin Jingrong, maka kau akan tahu. Chener, tolong dengarkan penjelasan Paman besar dulu. Paman salah. Paman tidak akan berani berbuat seperti itu lagi. Paman berjanji akan bekerja keras seperti kuda, mengabdi untuk membalas budi kalian semua. Jadilah manusia yang baik di kehidupanmu selanjutnya. Ternyata dia sekejam dan tanpa ampun ini. Gawat. Tetua Murong, akhirnya Anda datang juga. Kau datang pun tidak ada gunanya. Hari ini, keluarga Youlan kalian bukan hanya kehilangan 2 tetua, tapi 3, berani-beraninya kau menantang. Murong Baijuan dari tingkat menengah ranah Qihai. Jadi kau yang namanya Lin Chen, dan tiangmu yang hancur, ternyata bisa pulih sampai sejauh ini. Benar-benar membuatku terkejut, tapi terlalu sombong hanya akan membawa kehancuran bagi dirimu sendiri. Aku sombong atau tidak? Kau akan segera tahu. Mulai dari sekarang, aku akan memberimu kesempatan 3 jurus. Kalau kau bisa melukai sehelai saja rambutku, atau membuatku mundur selangkah saja, aku serahkan nyawaku di tanganmu. Bocah ini pasti sudah gila. Bocah, kau sendiri yang bilang begitu ya, cuy.
Hia, mati kau. Seorang pemuda di tingkat ketiga ranah Zhen Yuan, ternyata sanggup menahan kekuatan penuhku dari tingkat menengah ranah Qihai, hanya dengan satu serangan. Dia terlalu mengerikan. Dia sama sekali bukan manusia. Ayo, cepat kita lari. Berhenti kalian semua. Masalah sepele begini saja panik. Dia itu cuma mengandalkan jubah pelindung pusaka di tubuhnya. Makanya dia bisa menahan satu pukulan telapak tanganku. Kalau begitu, aku akan memberimu satu kesempatan yang adil. Majulah. Bagus. Bagus sekali. Kau akan membayar harga yang sangat mahal atas kebodohanmu ini. Aku akan membunuhmu. Ini sudah cukup. Energi spiritualku ternyata meleleh. Api macam apa ini? Bagaimana bisa semengerikan ini? Kau masih punya satu kesempatan terakhir. Keluarkanlah semua jurus andalan pamungkasmu. Aku akui, kau memang sangat kuat. Orang-orang keluarga Youlan memang sial karena berani memancing amarahmu. Tapi itu semua salah mereka sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Gawat, kalau Tuan Rubai Cuan saja sampai kabur. Apalagi kita sama sekali tidak ada harapan untuk menang. Ayo lari. Hahaha. Percuma, semua seranganmu akan ditelan habis. Kau sudah tidak bisa menghentikanku lagi, kan? Oh, aku rasa tidak begitu. Apa? Jimat teleportasi jarak jauh yang sudah diaktifkan, ternyata bisa kembali seperti semula. Ilmu sakti macam apa ini? Tuan muda, ampuni nyawaku. Ini semua murni kesalahan hamba. Hamba buta dan tidak mengenali siapa tuan muda yang sebenarnya. Hamba sungguh mengaku salah. Salah, seorang kultivator alam lautan Ki tahap menengah, malah berlutut dan memohon ampun pada kultivator alam inti sejati tingkat 3. Kau pikir, aku akan melepaskanmu begitu saja, karena kau sudah memilih untuk membantu keluarga Youlan, dan mengambil jalan yang salah. Maka bersiaplah untuk menanggung semua akibatnya. Semua orang dari keluarga Youlan. Wu Chen, tetua Murong pergi bersamamu. Lalu apa? Kau malah cuma membawa pulang wanita bernama Youlan Ruo ini sendirian. Bocah bernama Lin Chen itu terlalu mengerikan. Ayah, bahkan kultivator tingkat alam lautan Ki pun dihancurkan habis-habisan olehnya. Tetua Murong, beliau sudah tewas di tangannya. Apa katamu? Bahkan kultivator alam lautan Ki saja bukan tandingannya. Karena itulah, aku mohon agar ayah membawa pasukan utama sekte kita untuk melenyapkan keluarga Lin sampai ke akar-akarnya. Tahan dulu, urusan itu tidak mendesak. Saat ini, ada hal yang jauh lebih penting. Ini adalah undangan sayembara pernikahan dari Lembah Raja Obat. Kau wajib ikut serta dalam acara ini. Jangan sampai keluarga Youlan yang sudah hancur itu malah mengacaukan rencana besar kita. Jika kau berhasil menjadi pemenang utama, sekte Xiao Yao kita akan mendapatkan dukungan penuh dari Lembah Raja Obat. Lalu kita bisa meminta Raja Obat untuk meracikan pil pemecah lautan untukku. Begitu aku berhasil menembus batas kultivasiku, aku akan menguasai wilayah seluas 100.000 mil ini. Kalau sudah begitu, buat apa kita takut pada bocah Lin Chen itu? Kau mengerti? Nah, di benua naga langit ini, yang kuatlah yang berkuasa. Anakmu ini mengerti, ayah. Aku tahu mana yang jadi prioritas. Haha, sudah puluhan tahun kita tidak bertemu. Keponakanku Chen, bakatmu di tahap lautan energi sungguh luar biasa. Paman Long bisa mengendalikan benda dari jarak jauh. Saudara Long, tak kusangka kau sudah mencapai tahap jiwa sejati. Apakah dia akan menjadi belahan jiwaku? Nona cantik Youlan Ruo memiliki fisik yin murni. Sangat cocok untuk dijadikan wadah kultivasi orang tua ini. Hanya seorang wanita. Dan asalkan kau setuju, pil lautan energi ini akan menjadi milikmu. Pil ini bisa membantumu langsung menembus ke tahap menengah lautan energi. Tunggu sampai aku melangkah ke tahap jiwa sejati. Aku pasti akan membantu kalian menguasai dunia. Hahaha, bagus. Dengan bantuan saudara Long, keluarga Lin yang remeh itu hanyalah sekumpulan semut. Linger, bagaimana kalau kau tidak usah pergi ke lembah naga tersembunyi? Berkultivasi saja dengan tenang di rumah. Tempat itu sangatlah berbahaya. Jika terjadi sesuatu padamu, keluarga Lin kita bisa hancur berantakan. Tidak usah banyak bicara lagi. Kekuatan yang lain terlalu lemah. Entah kapan mereka bisa menemukannya. Obat untuk ayah sudah tidak bisa ditunda lagi. Kebetulan aku sedang tidak sibuk. Sekalian saja meregangkan otot. Hah? Kalau begitu, biarkan paman kedua dan ketiga ikut denganmu. Mereka bisa membantumu mengurus monster tingkat rendah. Chener, lembah naga tersembunyi ini selalu penuh bahaya. Orang biasa tidak akan berani masuk terlalu dalam. Itu orang-orang dari lembah Raja Iblis. Mereka pasti juga mengincar jamur roh giok putih. Chener, jika situasinya terlalu sulit, kita bisa mencari obatnya di tempat lain. Tidak perlu mengambil risiko. Sudahlah, aku harus mendapatkan jamur roh giok putih ini. Siapapun yang menghalangi tidak akan ada gunanya. Jurus pamungkas, hujan ribuan pedang. Satu serangan langsung menghabisi 3 monster tingkat 4. Bagaimana mungkin?
Tempat ini. Ternyata benar-benar ada naga. Nona, cepat lari. Ini kan naga. Mau kabur? Hehehe. Memangnya kalian pikir bisa lolos? Manusia ini, dia sama sekali tidak menghindar. Benar-benar bocah nekat. Hahaha. Tidak, itu tidak mungkin. Sebenarnya siapa orang ini? Mau kabur? Master dari mana sebenarnya dia? Misi menaklukkan naga besi telah selesai. Hadiah, penciptaan jurus gelombang naga karang. Misi tersembunyi terbuka, dapatkan tubuh spiritual abadi. Jadikan dia murid. Gadis itu adalah sang pemilik tubuh spiritual abadi. Senior, apapun yang Anda inginkan, kita bisa bicarakan baik-baik. Hanya saja, Nona ini adalah putri kesayangan dari lembah Raja Obat kami. Jika Anda punya niat buruk terhadapnya, lembah Raja Obat kami tidak akan pernah tinggal diam. Padahal aku cuma mau menerimanya sebagai murid. Tapi mereka malah menganggapku punya niat kotor begitu. Apa kau bersedia menjadi muridku? Senior, bukannya aku menolak, tapi keluargaku sedang mengadakan sayembara bela diri pencarian jodoh. Ayahku pasti tidak akan setuju. Jadi maksudmu, kau tidak mau menjadi muridku? Bukan begitu. Aku sangat bersedia. Senior, tolong redakan amarah Anda. Saya kebetulan punya sebuah jalan keluar. Apakah senior bersedia mendengarnya? Maaf, boleh saya tahu berapa usia senior tahun ini? 21. Karena Tuan Muda Lin masih begitu muda. Jika Anda ikut serta dalam sayembara bela diri ini, berbekal bakat dan kekuatan Anda pasti bisa merebut juara pertama. Nanti, Nona Yunyan secara otomatis akan mematuhi semua keputusan Anda. Kau menyuruhku menikahi muridku sendiri. Tuan Muda Lin, Anda salah paham. Lekas ini, hanya demi memberikan alasan yang masuk akal kepada faksi-faksi besar. Setelah Anda merebut posisi pertama nanti, bagaimana kelanjutannya? Semua murni terserah Anda. Entah itu menjadikannya murid, atau benar-benar menikahinya. Semua ada di tangan Anda. Walau rasanya agak merepotkan. Tapi bagaimanapun juga, kelak dia akan menjadi muridku. Aku tidak bisa membiarkannya terus menanggung beban dari keluarganya. Saat dia mengikutiku nanti. Baiklah, kita lakukan sesuai rencanamu. Aku akan ikut sayembara bela diri untuk mencari jodoh, dan naik ke pavilion surgawi ini. Cih. Sekte tangan putihmu itu bukan apa-apa. Sekte suci surgawi kamilah yang pantas tinggal di sini. Sekte suci surgawi hadir di sini. Kalian semua, cepat menyerah. Sekte tangan putih tidak akan mundur. Jangan sombong kalian. Berisik sekali. Ayo kita bertarung saja. Siapa yang menang? Dia yang berhak tinggal di pavilion surgawi ini. Itu Tuan Muda dari Sekte Giok Emas. Tuan Muda Liu Ziling. Sekte Giok Emas. Itu kan sekte kelas atas yang kekuatannya setara dengan lembah Raja Obat. Tuan Muda Liu telah tiba. Silakan Anda langsung menempati tempat ini. Dengan banyaknya mata yang melihat. Kalau aku langsung masuk, nanti orang-orang bilang aku menindas dengan kekuasaan. Lebih baik kita buat sederhana saja. Ayo kita bertanding santai saja tanpa perlu merusak hubungan baik. Bagaimana menurut kalian? Xiao Ye ini pelayanku, dan dia lumayan hebat. Biarkan dia yang maju mewakiliku bertarung. Kalian semua boleh maju bersamaan. Tuan Muda Liu, Anda terlalu meremehkan kami. Kalau pelayan ini mati terbunuh, jangan salahkan kami ya. Kalau kalian memang mampu membunuhnya, berarti dia memang tidak berguna untukku. Hahaha. Haha, sepertinya pavilion surgawi ini sudah ditakdirkan menjadi milikku seutuhnya. Tetua Murong, aku menghormati Anda sebagai tetua lembah Raja Obat. Tapi, apa Anda mau memutuskan semuanya sepihak, hanya karena keinginan pribadi Anda? Sistem mendeteksi bahwa Xiao Ye memiliki tubuh surgawi. Misi tersembunyi telah terpicu. Jadikan Xiao Ye sebagai murid. Hadiah jika berhasil, sepatu buat awan penginjak bintang. Karena pemenang pertandingan ini boleh masuk ke pavilion. Kebetulan tingkat kultivasiku ada di tahap kelima alam esensi sejati. Aku tidak salah lihat, kan? Cepat cubit aku. Hahaha. Cih. Cuma bocah tengik yang belum mencapai alam siantian saja berlaga. Berani-beraninya kau ikut campur. Hahaha. Hahaha, baru mencapai tahap energi sejati tingkat 5, bahkan belum menyentuh ambang batas alam bawaan. Nyalimu besar juga. Ya, apa para tetua di keluargamu tidak pernah mengajarimu soal tingkat kekuatan? Kalau masih lemah, harusnya kau tahu diri dan menundukkan kepala. Dasar sampah. Xiao Ye, maju dan beri dia pelajaran. Jangan beri ampun. Dalam 3 jurus, kau harus menghabisinya. Baik. Kalau begitu, kenapa tidak kita taruhan saja? Bagaimana mungkin?
Bukan urusanmu. Aku ini orang yang mudah bosan, makanya suka sekali ikut campur urusan orang. Dan sekarang, aku ingin mengangkatmu menjadi muridku. Aku diperintahkan untuk membunuhnya, tapi dia malah ingin menjadikanku muridnya. Aku tidak tertarik, bersiaplah untuk mati. Dia pasti sudah ditahan selama 8 detik. Kalau kau memang menolak, maka semuanya berakhir sampai di sini. Tidak mungkin. Dia baru di tahap energi sejati tingkat 5. Bagaimana mungkin si sampah ini bisa sekuat itu? Dia adalah calon muridku. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Lepaskan. Aer. Ao. Dasar manusia kurang ajar. Berani sekali kau melukai tuan muda sekte kami. Ao, tolong. Api macam apa ini? Cepat, tolong aku. Aku bisa mati terbakar. Nah, sekarang, maukah kau menjadi muridku? Cepat, terima tawarannya. Cepatlah setuju menjadi muridnya. Baik, aku bersedia, guru. Mendapatkan hadiah misi, sepatu awan penapak bintang. Sepatu ini, kemampuannya benar-benar gila. Hanya dengan memakainya, aku bisa langsung melompati ruang. Sepertinya, setelah dia berhasil membangkitkan tubuh abadinya, penampilannya pasti akan berubah dengan sendirinya. Tuan Muda Lin, sebelumnya saya mendengar dari Yunyan, Anda bilang kalau dia memiliki tubuh dewa. Apakah hal itu benar? Sangat benar. Kumpulkan bahan obatnya dalam waktu 2 hari. Kita akan segera membangkitkan tubuh dewa milik Yunyan. Lin Chen ternyata menguasai metode kebangkitan tubuh dewa, bahkan dia juga punya resep obatnya. Apa benar Tuan Muda Lin ini berasal dari kota terpencil? Tuan Muda Lin, Anda tenang saja. Serahkan urusan bahan obat ini kepada saya. Lembah Raja Obat tidak pernah kekurangan bahan obat. Sekalipun di gudang tidak ada. Guru. Karena semuanya sudah siap, mulailah alirkan energi jurus naga api peratnya. Aku akan menjagamu dari samping. Fokuslah pada kebangkitanmu. Haha. Guru, aku berhasil menerobos. Ting, peringatan sistem. Tingkat kecocokan dengan tubuh dewa jiwa api bertambah 10 poin. Energinya masih akan terus melonjak. Ini bukan pertanda penyimpangan energi. Tenangkan pikiran dan batinmu. Jangan sampai lengah. Budi baik guru sangatlah besar. Murid tidak akan bisa membalasnya seumur hidup. Selamat kepada tuan rumah, kecocokan dengan tubuh dewa jiwa api telah tercapai. Tingkat kultivasi meningkat hingga ke tahap pertengahan alam bawaan. Tubuh dewa jiwa api telah sepenuhnya bangkit. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah datang jauh-jauh untuk berpartisipasi dalam turnamen mencari jodoh Lembah Raja Obat kami. Pemenang utama dari turnamen ini akan menikahi putri Lembah Raja Obat, Sangguan Yunyan. Lin Chen, hanya dalam beberapa hari saja, dia ternyata sudah mencapai tahap pertengahan alam bawaan. Cuma di tahap pertengahan alam bawaan, sudah berani ikut turnamen mencari jodoh ini. Entah siapa yang memberimu keberanian sebesar itu. Menyerah sajalah. Kau tidak pantas membuatku turun tangan. Siapa orang ini? Aku tidak salah lihat, kan? Siapa orang ini? Kultivator tahap bawaan menengah benar-benar membunuh kultivator tahap bawaan puncak dalam sekejap. Luoxia, tolong bantu aku. Atur agar aku bertarung melawan Ling Chen itu. Asalkan kau mau membantu. Ramuan pusaka tingkat tinggi ini akan menjadi milikmu. Sungguh tak disangka, Jun Wuchen, hanya untuk menghadapi seorang bocah insan di tahap bawah menengah. Kau bersedia membayar semahal ini? Tuan muda, tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Saat ini tingkat kultivasiku sudah mencapai tahap akhir lautan Qi. Sedangkan kau hanyalah kultivator rendahan di tahap bawaan menengah. Walaupun bakatmu luar biasa, dan dikabarkan memiliki tubuh dewa, hari ini kau tidak akan bisa kabur. Aku tidak punya tubuh dewa, tapi kalau bicara soal kekuatan, aku jauh lebih hebat dari tubuh dewa.
Kau tidak pantas menantangku. Apa? Matilah kau. Serangan penuh dari ahli tahap akhir lautan Qi. Sekuat apapun Ling Chen itu, dia pasti harus menghindari serangan mematikan ini. Wu Chen. Hia. AR. Astaga, hanya dengan satu tamparan. Dia benar-benar membunuh ahli tahap akhir lautan Qi dalam satu tamparan. Monster macam apa sebenarnya si Ling Chen ini? Baru berada di tahap bawah menengah. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan semengerikan itu? Saudara Long, lihatlah, sekarang dia baru mencapai tahap bawah menengah. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kelak kita berdua pasti akan mati di tangannya. Kita hanya bisa menyerangnya diam-diam. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan bocah ini hidup. Dua orang ini sungguh licik dan tidak tahu malu. Beraninya mereka berdua mengeroyok seorang junior. Serangannya kena, tapi dia sama sekali tidak terluka. Mundur, cepat mundur. Kau, AR. Benar-benar dibunuh dalam sekejap. Dan keduanya adalah pendekar tingkat dewa. Tahun lalu, dia menghabisi ahli tingkat lautan energi dan tingkat dewa dalam sekejap. Sebenarnya monster macam apa Ling Chen ini? Selamat, Tuan Lembah, Anda telah menemukan menantu yang begitu luar biasa. Ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan. Tunggu, bukankah yang langsung dari Ketua Agung Sekte Siaking? Tuan muda Zhao Huali, kuliner dia adalah jenius nyata angin, yang hanya muncul 1000 tahun sekali. Sekte Siaking itu kan sekte alkimia paling elit. Kabarnya, kemampuan racik pil milik Tuan muda Zhao bahkan sedikit lebih hebat daripada Raja Obat. Sejujurnya, kedatangan Sekte Siaking kali ini, pertama, untuk mengucapkan selamat atas sayembara pernikahan Nona Yunyan, dan kedua, kami ingin berdiskusi dengan Tuan Lembah tentang penggabungan Lembah Raja Obat dengan Sekte Siaking. Tuan muda Zhao terlalu sungkan. Namun, Lembah Raja Obat harus menolak tawaran ini. Harap maklum, Tuan Lembah, jangan terburu-buru menolak. Asalkan Anda setuju untuk bergabung, kami akan menyiapkan wilayah khusus untuk Lembah Raja Obat, yang tetap berada di bawah kendali penuh Anda. Para murid lembah yang berbakat luar biasa, bisa langsung masuk ke pelataran inti Sekte Siaking, dan menikmati fasilitas yang setara. Selain itu, setiap bulannya, Sekte Siaking akan memberikan 2 karung tanaman spiritual untuk Lembah Raja Obat, ditambah 1000 butir pil akar esensi, 100 butir pil batu langit, serta pil lautan energi sebagai sumber daya kultivasi harian. Benar-benar tawaran yang luar biasa. Syarat-syaratnya memang sangat menggiurkan. Tapi Lembah Raja Obat selalu berdiri sendiri, dan kami tidak akan bergabung dengan pihak manapun. Jika Tuan muda Zhao tidak ada urusan lain, selain dan lagi. Tapi, apapun yang diinginkan oleh Sekte Siaking, tidak pernah ada kata gagal, dan kami tidak akan pernah tunduk pada Lembah Raja Obat yang kecil ini. Cukup dengan satu sinyal dariku. Pasukan besar Sekte Siaking akan tiba dalam sekejap mata. Saat itu terjadi, nasibmu bukan lagi ada di tanganmu sendiri. Kalau begitu, suruh saja orang-orang Sekte Siakingmu itu kemari. Lebih bagus lagi kalau semuanya datang sekaligus. Hah? Berani-beraninya mengancam akan menghabisi seluruh anggota Sekte Siaking milikku. Bocah ingusan sepertimu berani bersikap sombong di hadapanku. Benar-benar anak kemarin sore yang tidak kenal takut. Keputusan Tuan Muda Lin adalah keputusan dari Lembah Raja Obat. Jika Tuan Muda Zhao memang ingin berperang, maju saja sini. Tapi, bicara soal perang sepertinya terlalu berlebihan. Lagi pula, kalau kita benar-benar bertarung, Lembah Raja Obat milikmu itu tidak akan sanggup menahan satu jari pun dari Sekte Siaking milikku. Bagaimana kalau begini saja? Klan kita berdua sama-sama ahli dalam meracik pil. Mari kita bertanding meracik pil untuk menentukan siapa yang menang. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan 50 butir pil lautan Qi, ditambah ramuan obat tingkat dewa, serta 20 pusaka sihir berharga. Tawaran Tuan Muda Zhao benar-benar luar biasa. Hanya saja, apa syaratnya jika pihakku yang kalah? Jika kalian kalah, Lembah Raja Obat harus tunduk dan bergabung dengan Sekte Siaking. Dan, serahkan Nona Yunyan untuk menjadi selirku. Bagaimana? Aku terima tantanganmu. Mari kita selesaikan dengan cara ini. Hahaha. Wah, pusaka tingkat tinggi. Bahan dari tungku peracik pil ini sudah cukup untuk membuat belasan pedang pusaka. Lalu, mana tungku peracik pil milik Tuan Muda Lin? Keluarkanlah, biarkan kami melihatnya. Kalau kau tidak punya, aku bisa meminjamkannya satu untukmu. HMPH. Sebuah pertandingan haruslah adil. Bagaimana kalau kita berlomba meracik pil lautan Qi? Menurut Tuan Muda Zhao, apakah itu bagus? Boleh, kita racik pil lautan Qi. Pil lautan Qi sangatlah rumit untuk dibuat, dan hanya aku yang bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Mengingat usiamu yang masih muda, aku akan berbaik hati padamu. Bagaimana kalau batas waktunya kita tetapkan jadi 2 jam? Kalau terlalu lama, rasanya tidak ada gunanya kita bertanding. Karena kau bisa menyelesaikannya dalam 1 jam, maka batas waktunya kita tetapkan 1 jam saja. Kau boleh mulai duluan. Kecepatanku meracik pil itu sangat kilat. Aku takut kau akan memucat dan terlihat seperti orang bodoh dalam sekejap. Kuharap kau masih bisa bersikap sombong seperti ini nanti.
Teknik meracik pil milik Sekte Siaking ternyata jauh lebih luar biasa daripada milik lembah Raja Obat. Sepertinya Tuan Muda Lin Chen akan kalah. Dia sudah menyerah. Padahal total waktunya cuma 2 jam, tapi dia malah berani-beraninya tidur. Bocah ini jelas-jelas cuma besar mulut. Tuan Muda Lin sepertinya benar-benar sudah menyerah. Pil obatku sudah selesai diracik. Bagaimana dengan milikmu? Akhirnya kau selesai juga. Aku sampai ketiduran menunggumu. Waktunya tinggal tersisa kurang dari 10 menit. Menyerah sajalah. Jangan berlagak sok hebat di sini. Tuan Muda Lin, waktumu sudah mau habis. Tidak apa-apa, waktunya sudah cukup. Dia itu sebenarnya sama sekali tidak bisa meracik pil. Punyaku juga sudah selesai. Mari kita lihat hasilnya. Kau sungguh sudah selesai. Buka tungkumu duluan sana. Kalau aku yang membukanya lebih dulu. Aku takut kau malah kehilangan nyali untuk membuka tungkumu nanti. Aku, Zhao, memang tidak sehebat itu. Tapi aku berhasil meracik 10 butir pil lautan Qi dengan 2 gurat emas. Hah? 5.800 butir. Tuan Muda Lin berhasil meracik 5.800 butir dengan 9 gurat emas. Dan semuanya adalah pil lautan Qi dengan 9 gurat sempurna. Ini tidak mungkin. Sama sekali mustahil. Reputasiku yang sudah kubangun seumur hidup sebagai Zhao Hualin. Jika air kekalahanku hari ini sampai menyebar keluar, tolong berikan jalan, agar telah kita masih menjalin hubungan baik. Tuan Muda Zhao, bukankah niatmu untuk membantai kami semua ini terlalu berlebihan? Kalau begitu, kalian boleh mencobanya sendiri. Lihat saja, apa kalian bisa melangkah keluar hidup-hidup dari kediaman Raja Obat ini? Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Lin Chen, kau telah merusak rencanaku dan menginjak-injak harga diriku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Dengan artefak sakti tingkat bawah kubah penahan langit ini, menyebabmu semudah membalikan telapak tangan. Aku ingin lihat. Mana mungkin. Pendekar ranah bawaan tahap akhir bisa menghancurkan artefak sakti yang dipasang oleh ahli bela diri tingkat alam asal. Kubah pelindungnya hancur, tapi aku masih punya artefak tingkat menengah pedang roh merah di tanganku. Meskipun kau bisa menghancurkan kubah itu, kau sama sekali bukan tandinganku. Bermodal palu rongsokan begitu, kau berani melawanku. Benar-benar sangat konyol. Ah, tidak. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bahkan untuk berdiri tegak saja, dia tidak bisa. Hentikan. Aku menyerah. Aku bersumpah tidak akan pernah mencari masalah dengan lembah Raja Iblis lagi. Kumohon, ampuni nyawaku. Ark, aku tidak terima. Aku hanya membawanya kembali ke keluarga Lin untuk mengenalkan tempat itu dan memberinya sedikit pengalaman. Dia bisa kembali kapan saja dia mau. Terima kasih banyak, Tuan Muda Lin. Dengan mengikuti pendekar hebat tiada tanding seperti Tuan Lin Chen, putriku pasti akan berkembang dengan sangat cepat. Ini adalah peluang keberuntungan yang luar biasa besar. Kita masih harus pergi untuk membangkitkan tubuh abadi milik Xiao Ye. Ketua klan tua, Sekte Xuan Feng dipenuhi oleh banyak sekali ahli bela diri. Bahkan pendekar di ranah keheningan spiritual saja ada lebih dari 1. Kalian selama ini selalu bersembunyi di sini. Lalu mengapa bisa sampai menjadi incaran mereka? Tuan mungkin belum tahu. Di masa kejayaannya, klan Istana Langit kami pernah setara dengan klan Naga. Pada masa puncaknya, kekuatan kami sama sekali tidak bisa diremehkan. Jiwa spiritual dan tubuh fisik orang-orang klan Istana Langit kami menyatu menjadi satu kesatuan, menyerap dan memurnikan kekuatan fisik kami untuk meningkatkan kultivasi mereka atau bahkan menjadikannya sebagai bahan pil obat. Khasiatnya bahkan jauh lebih kuat daripada kekuatan klan Naga. Sekte Xuan Feng datang kemari justru karena alasan itu. Kakek Feng, formasi pelindung raksasa ini tidak akan bertahan lama lagi. Guru telah meninggalkan resep dan bahan obat untuk membangkitkan tubuh abadi. Jadi, aku ingin mencoba membangkitkannya sendiri. Mungkin dengan begitu, kita bisa melawan Sekte Xuan Feng. Kebangkitan tubuh abadinya gagal. Kakek Feng, kita sudah kehabisan waktu. Biar aku yang pergi menghabisi mereka. Hanya seorang bocah ingusan yang sedang mengalami penyimpangan energi berani mencoba menghentikanku. Zuo Qiuhong sudah tamat. Padahal Zuo Qiuhong adalah seorang ahli di ranah langit dan manusia. Bahkan seandainya Xiao Ye berhasil bangkit pun, kita tetap tidak akan pernah bisa menahan serangan mereka. Berani-beraninya kau mencoba melukai muridku. Coba lagi saja di kehidupanmu yang selanjutnya. Kau ternyata berhasil menahan serangan mematikanku. Tuan Muda Lin sudah kembali. Sudah kuduga, klan Istana Langit kita akhirnya selamat. Cepat pergi dari sini.
Ar. Ah. Guru, karena tidak ada yang menjaga, proses kebangkitannya jadi tidak sempurna. Kita harus memandunya ulang dari awal. Terima kasih, Guru. Tidak perlu sungkan begitu pada gurumu ini. Berhasil membangkitkan tubuh abadi. Ketua tua, berhubung Xiao Ye sudah berhasil membangkitkan tubuh abadi, aku berencana membawanya berkelana untuk menambah pengalaman. Kutukan klan langit akhirnya telah dipatahkan. Jadi, aku masih harus merepotkanmu untuk menjadi ketua sedikit lebih lama lagi. Saya akan mengikuti semua perintah, Tuan Muda Lin. Jih, hanya murid luar rendahan yang tak berguna. Ternyata dia adalah murid sekte Xia King. Sistem mendeteksi keberadaan kilin giok ungu yang tersegel. Menerbitkan misi, angkat seorang murid. Hadiah penyelesaian misi, 100 kaki cairan spiritual kosmos. Energi spiritual kosmos ini dapat membantu tuan rumah mempercepat peningkatan kekuatan. Mungkinkah selama 7 tahun ini? Dia itu bukan manusia. Kakak Huang, kau benar-benar keterlaluan. Adik Wei cuma mengobrol sebentar denganku, tapi kau malah menyisanya sampai seperti ini. Cih. Sampah seperti dia mana pantas bicara denganmu. Adik seperguruan, kemarilah. Jangan biarkan dia mengotori pakaianmu. Wen Xingxiu, kalau hari ini kau berani bertindak, beri mereka pelajaran. Jadikan aku sebagai gurumu, maka aku akan memberimu kekuatan yang kau inginkan. Asalkan aku bisa bertahan hidup dan membalas dendam, aku bersedia menjadi muridmu. Selamat, tuan rumah. Anda telah berhasil mengangkat kilin giok ungu yang tersegel sebagai murid. Mendapatkan 100 kati cairan spiritual kosmos. Sialan, kau cuma berani sembunyi di balik punggung wanita. Dasar sampah, adik seperguruan, jangan maju. Dia bisa membunuhmu. Bagaimana kalau kita bertarung saja secara langsung? Yang kalah, harus mati. Cari mati, ya, akan kukabulkan permintaanmu. Hia. Ar. Sebelumnya kau sudah berkali-kali mempermalukanku dan mencoba membunuhku. Apa aku tidak salah lihat? Hentikan. Wen Xingxiu jelas-jelas hanya berada di tahap kondensasi Qi, tapi dia bisa menggunakan multiple tahap lautan Qi hanya dengan satu serangan. Kakak seperguruan Huang yang berada di tahap menengah. Terima kasih atas segelnya, Guru. Silakan menyingkir dulu. Tahap lautan Qi menengah juga pantas dipanggil guru. Benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Pergi dan habisi dia, baik. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Kalau kalian masih ingin hidup, tinggalkan orang yang ada di tanah itu, dan cepatnya dari sini. Ayo pergi. Kakak Wen, semua yang terjadi sebelumnya adalah Ayah, putramu ini hari ini benar-benar ditindas habis-habisan. Hari apa ini? Kenapa acaranya begitu megah? Dasar anak kurang ajar, tidakkah kamu lihat ini tempat apa? Kalau saja. Ayah berhasil menerobos, berkat bantuan dua senior ini, aku beruntung bisa menerobos ke tahap kehampaan spiritual akhir. Tunggu apa lagi? Cepat beri hormat. Junior Zhong Gaofei, memberi hormat pada dua senior. Tadi kamu bilang kamu ditindas. Siapa yang berani melakukannya? Ling Chen. Apakah dia masih berada di tahap bawaan akhir? Hanya dalam waktu beberapa hari yang singkat, kultivasinya meningkat lagi. Apakah manusia itu benar-benar memiliki bakat yang begitu mengerikan? Kita harus secepatnya menyingkirkan dia. Semuanya, minggir. Jangan menghalangi jalan tuan muda kami. Dari mana asal kelompok orang ini? Gayanya angkuh sekali. Lihat wajahnya, jangan-jangan dia cuma pemuda modal tampang. Ya, apakah tadi kita salah melepaskan mereka? Xiao Yan. Wah, Xiao Yan.
Urusan klan Tiangong, kami sudah mengetahuinya. Tuan Muda Lin, kedatangan kami dari wilayah Dewa Raksasa kali ini adalah semata-mata untuk menekan klan Zuokyu. Lalu, bagaimana bisa ada orang yang dikurung di dalam kandang siluman buas itu? Dia adalah anggota klan Qi. Klan Qi. Anggota klan Qi memiliki tanda tetesan air berwarna biru kehijauan di dahi mereka. Benua Naga Langit dulu pernah memiliki sebuah kekuatan besar, yang kemudian terpecah menjadi 8 klan. Klan Qi adalah salah satu garis keturunan teratas di antaranya. Bertahun-tahun ini mereka sudah lama menghilang tanpa jejak. Tidak disangka, mereka malah muncul di tempat ini. Keluarga Zuokyu juga merupakan salah satu dari 8 klan itu. Benar sekali. Hei nak, dari tadi kamu kenapa? Apakah merasa tidak enak badan? Tuan muda, kepalaku agak sakit. Mungkin aku terlalu terburu-buru saat berlatih kultivasi. Berlatih kultivasi itu tidak perlu tergesa-gesa. Selama ada aku, tingkat kultivasimu pasti akan meningkat dengan stabil. Mendengar perkataan Tuan muda, rasa sakitku seolah langsung hilang. Coba Anda lihat pil penempa fisik ini. Kira-kira bisa ditukar dengan berapa keping emas? Hah, pil penempa fisik, pil kualitas rendahan seperti ini, berani-beraninya dibawa ke sini. Pil penempa fisik, ada corak tingkat tertinggi. Di atas pil tingkat terendah. Tuan muda yang terhormat, boleh saya tahu, bagaimana khasiat dari pil Anda ini? Apakah ada bedanya dengan pil penempa fisik pada umumnya? Anda akan tahu sendiri, setelah menelannya. Sungguh ajaib. Energinya mengalir tanpa hambatan. Saya Liu Xiaoyuan, pemilik rumah lelang Shen Xiao di kota Yusui. Sebuah kehormatan, ternyata Anda pemilik tempat ini, senang bertemu dengan Anda. Murid baruku ini memang belum mengerti aturan. Bagaimana bisa dia mengambil itu sembarangan? Pil seperti ini, aku masih punya banyak. Anda tidak perlu khawatir. Aku hanya berharap, Anda bisa memberikan penawaran harga yang bagus. Anda punya lebih dari satu. HMPH. Tingkat penempa tubuh tahap 4, tahap 5, lalu menembus ke tingkat energi murni tahap 1. Guru, aku langsung menerobos ke tingkat energi murni. Aku merasakan perubahan yang luar biasa di dalam tubuhku. Bakat dan fisikku, kini telah meningkat drastis. Bahkan bisa meningkatkan bakat dan kekuatan fisik. Ini sungguh keajaiban yang mengubah takdir. Tuan Muda Lin, pil ini sungguh terlalu berharga. Saya sungguh, bagaimana kalau saya berikan uang mukanya terlebih dahulu? Baiklah, tukarkan dulu 100 butir ini. Selain itu, masih ada beberapa pil esensi sejati, pil esensi alam, dan pil intiki. Tuan Muda Lin, ini. Rumah lelang saya ini sama sekali tidak sanggup menampung semuanya. Bagaimana kalau begini? Saya akan berikan 50 juta koin emas dulu sebagai uang muka. Setelah pelelangan selesai, baru kami lunasi sisa 50 jutanya. Astaga, itu kan lebih dari separuh perputaran uang di rumah lelang ini. Tuan Muda Lin, Anda tenang saja. Koin-koin emas ini sudah cukup bagi Anda untuk berbelanja sepuasnya dan menjadi raja di rumah lelang kami. Ayah, kenapa kita tidak memesan ruang VIP utama? Apakah kita masih belum pantas masuk ke sana? Ayah sudah bertanya. Ruang VIP utama itu sudah dipesan orang lain. Berkat kemurahan hati Tuan Muda Lin, kita juga bisa menikmati pelayanan paling mewah di rumah lelang ini. Ayah, ternyata yang memesan ruang VIP utama itu adalah si Lin Chen. Tak kusangka Lin Chen ternyata punya backingan sekuat ini. Lier, dendam ini pasti akan kubayar lunas dengan darahmu. Hadirin sekalian, acara pelelangan hari ini resmi dimulai. Ternyata, Ketua Liu Xiaoyuan sendiri yang turun tangan memimpin. Sepertinya acara lelang kali ini benar-benar luar biasa. Monster kualitas super tingkat 1 ini, kekuatannya pasti setara dengan puncak tingkat jiwa sejati. Astaga, itu adalah Raja Hewan Buas tingkat 1 kelas atas. Kalau saja kita bisa menjinakkannya untuk dijadikan tunggangan. Selain bisa membantu bertarung, kita juga pasti akan terlihat sangat berwibawa. Nilai dari Raja Hewan Buas tingkat 1 ini, saya yakin hadirin sekalian di sini sudah sangat memahaminya. Harga awal dimulai dari 3.000 koin emas. Lelang dimulai 3.100. Buat apa terburu-buru? 30.000 koin emas. Padahal hewan buas itu nilainya tak lebih dari 5.000 koin emas. Tapi dia malah langsung menawarnya sampai 30.000. Benar-benar gila harta dan sombong sekali. 30.000 koin emas untuk yang pertama. 30.000 koin emas untuk yang kedua. Terjual, Raja Hewan Buas kelas atas ini resmi menjadi milik tamu dari ruang VIP utama. Selamat. Orang itu pasti sudah gila, kan? Berani-beraninya dia langsung melepaskan Raja Siluman. Hanya dengan menelannya, roh murninya langsung menerobos ke tingkat puncak. Raja binatang buas malah ditelan bulat-bulat oleh siluman binatang kecil ini.
Tingkat kultivasinya yang hebat itu, sepertinya masih harus ditingkatkan lagi. Dia benar-benar tidak memberi kita kesempatan sedikit pun. Kalau kalian tidak terima, kalian bisa ikut menawar. Tidak ada yang melarang kalian. Hah, ayo pergi, ayo pergi. Manusia juga bisa dijadikan barang lelang. Hadirin sekalian, barang lelang kali ini sangatlah istimewa, yaitu 3 orang dari klan Qi. Apa? Ternyata mereka adalah klan Qi yang dimusnahkan 20 tahun yang lalu. Dari barang lelang ini, mungkin kita bisa mengorek sedikit petunjuk rahasia mereka. Dulu, klan Qi diserang oleh aliansi klan Zuokyu milikku, bersama 2 klan lainnya hingga hancur lebur. Tidak kusangka masih ada sisa-sisa yang hidup. Senior, tenang saja, junior ini masih memiliki banyak tabungan koin emas. Pasti akan membantu senior memenangkan ketiga orang klan Qi ini. Xiao Zi, kenapa setiap kali melihat orang klan Qi, kamu selalu terlihat begitu tidak nyaman? 100.000 koin emas, 300.000 koin emas, 1 juta koin emas, 2 juta koin emas, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 20 juta koin emas. Jumlah itu cukup untuk membeli beberapa petarung kuat alam spiritual. Sekarang malah dihamburkan hanya untuk membeli 3 orang klan Qi. 30 juta koin emas. Bagaimana dia bisa punya koin emas sebanyak itu? Keluarkan semua koin emas kalian. Senior, jika semua tabungan kami digabungkan, jumlahnya hanya sekitar 10 juta koin emas lebih. Cukup. Aku tidak percaya bocah tengik itu masih punya koin emas sebanyak itu. 41 juta koin emas. Selama bertahun-tahun aku memandu acara lelang, aku belum pernah melihat penawaran setinggi ini. Demi Xiao Zi, 3 orang klan Qi ini harus kudapatkan 50 juta koin emas. Dia kan hanya seorang kultivator tahap menengah alam lautan Qi. Bagaimana bisa punya koin emas sebanyak itu? Tidak perlu. Kita tidak bisa menyerangnya di balai lelang ini. Tunggu saja sampai dia keluar dari sini. Pasti akan kucincang tubuhnya sampai hancur berkeping-keping. Untuk membalas tuntas penghinaan hari ini. 50 juta. Pertama, 50 juta. Kedua, 50 juta koin emas. Ketiga, terjual. Ketiga tawanan dari klan Qi ini resmi menjadi milik Tuan Muda Lin. Xiao Zi. Tuan Muda, perasaanku sudah jauh lebih baik. Rasa pusingnya sudah hilang sama sekali. Kenapa kalian terus menatap Xiao Zi? Kenapa dia langsung merasa tidak nyaman saat melihat kalian? Kami merasakan semacam keakraban yang mendarah daging saat melihatnya. Dia sangat mirip dengan orang-orang dari klan Qi kami. Apa? Hadirin sekalian, inilah barang lelang terakhir kita untuk hari ini. Pil pembangkit tubuh dengan 9 pola dewa. Pil ini bisa membuat siapapun langsung menembus tingkat penempahan fisik. Luar biasa. Aku belum pernah dengar ada pil yang bisa meningkatkan bakat dan fisik bawaan. Pil ini akan dilelang tanpa harga dasar. Pelelangan dimulai. 1 juta koin emas, 3 juta, 10 juta, 41 juta koin emas. Bocah Lin Chen itu sebaiknya jangan berani-berani merebutnya lagi dariku. Terjual. Lin Chen ternyata bisa meracik pil dengan 9 pola dewa. Jangan-jangan, pil ini adalah miliknya. Tapi, Nona Xiao Zi sama sekali tidak memiliki ciri-ciri fisik klan Qi. Jangan bicara sembarangan. Kalau kalian berani berbohong, tanggung sendiri akibatnya. Kami bertiga benar-benar merasakan firasat yang sama, Tuan. Perasaan ini tidak mungkin salah. Mungkin, ucapan mereka ada benarnya juga. Bisa jadi, kau memang punya ikatan batin dengan klan Qi. Mungkin saja salah satu orang tuaku adalah anggota klan Qi. Hanya saja, aku tak bisa menemukan mereka lagi. Nona Xiao Zi, klan Qi kami memiliki sebuah ritual khusus untuk memastikannya. Kalau begitu, aku serahkan pada kalian. Nona Xiao Zi cukup menutup mata saja. Aku bisa merasakan darah di dalam tubuhku bergejolak. Jika mereka berani macam-macam, aku tak akan segan-segan turun tangan. Berhasil. Aku akhirnya berhasil menembus ranah kehampaan. Tunggu, ada apa ini? Yang mulia dari klan Qi kita ternyata masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang klan Qi kita memiliki tanda tetesan air berwarna biru di antara alis mereka. Hanya ketika sang yang mulia bangkit, tanda itu akan berubah menjadi bentuk setengah bulan. Bocah ini, dia benar-benar yang mulia dari klan Qi. Siapa yang berani-beraninya menghalangi langkahku? Ciling,
Ternyata itu kau. Tidak kusangka, kau juga sudah menerobos ke tahap Guiksu. Ini semua berkat apa yang telah klan Zuokyu kalian berikan. Tingkat kultivasiku meningkat dengan sangat cepat. Ah, itu Ciling. Hahaha. Aku sudah menelan pil dewa. Kau sama sekali bukan tandinganku. Tuan Muda Lin, tolong, demi Nona Xiaozi yang merupakan anggota klan Chikami. Lin Chen baru mencapai tahap Guiksu, tapi sudah berani bersikap kurang ajar. Mengerikan sekali. Tuan, itu adalah wujud avatar dari sang pemimpin. Hahaha, apa kalian pikir bisa kabur begitu saja? Kalau kau menginjaknya sekeras itu, gedung pelelangan kita bisa hancur lebur. Habis sudah. Ah. Singkirkan kakimu yang bau itu. Bagus, bagus, bagus. Ternyata kau punya kehebatan juga. Bagaimana kalau kau angkat aku menjadi gurumu saja? Biarkan aku. Tapi, sudah lama aku tidak menemukan hal yang semenarik ini. Mimpimu terlalu tinggi. Kau sama sekali tidak pantas untuk menelitiku. Hari ini, wujud avatarmu ini akan tamat di sini. Sialan, kekuatan macam apa yang dimiliki bocah ini? Apa ini benar-benar serangan dari tahap lautan Ki? Dasar bocah tengik. Kau benar-benar tidak tahu diuntung. Karena kau sekeras kepala ini, maka jangan salahkan Patua Huang ini jika aku gagal menahan tenaga. Dan membuatmu terluka, Tuan Muda. Naga Dewa Cakar 7. Bukan, itu Naga Iblis Cakar 7. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bocah sialan, seandainya tubuh asliku yang datang ke sini, bisa-bisanya kau bersikap sebegitu sombong. Sekalipun wujud aslimu datang kemari, aku tetap akan menghancurkanmu. Bagus, bocah, aku akan mengingatmu. Wujud bayangan ini kuserahkan padamu. Aduh, ketuaku, kau benar-benar membawa petaka bagiku. Aku membawa kabar tentang Kaisar Leluhur Qi yang harus dilaporkan. Yang mulia Leluhur Su sedang bertapa. Mana boleh beliau diganggu sembarangan. Zuokyu Tong, putraku, Zuokyu Ye, telah dibunuh oleh Kaisar Leluhur Qi. Masalah ini menyangkut nasib seluruh klan kita. Tunggulah di sini. Biar aku yang melapor ke dalam. Yang mulia leluhur membuat pengecualian dan bersedia menemuimu. Ikuti aku. Hamba memberi hormat kepada yang mulia leluhur. Bangunlah, ada urusan apa kau menemuiku? Yang mulia leluhur, putraku mati mengenaskan. Di plakat jiwanya tersisa 2 kata, Qi dan Lin. Hamba curiga ini adalah perbuatan Kaisar Leluhur Qi. Naga Iblis Penipu. Teknik reinkarnasi. Apakah memang semengerikan itu? Sangat mengerikan. Jika dia dibiarkan terus bertambah kuat, klan Zuokyu kita pasti akan menghadapi kehancuran mutlak. Laporanmu kali ini sangat berjasa. Setetes darah esensi ini kuhadiahkan untukmu. Terima kasih, Yang Mulia Leluhur. Sebagai perintahku, kau, selidikilah bocah yang bernama Lin Chen itu. Dan juga reinkarnasi dari wanita leluhur Qi itu. Tak heran, ini adalah pusaka Dao tertinggi milik perkumpulan Shen Xiao. Tuan Muda Lin, pemimpin keluarga Guo telah banyak menyinggung Anda. Kapal harta pusaka Dao tertinggi dari perkumpulan Shen Xiao ini, kami berikan kepada Anda sebagai permohonan maaf kami. Kapal harta ini dilindungi oleh formasi pelindung. Sekarang, aku bisa melepaskan semua segelnya untukmu. Guru, maaf merepotkanmu. Ha. Oh, ternyata begitu. Proses pelepasan segel pada Tuan Inang telah berhasil. Penciptaan teknik kultivasi, teknik Dewa Giok Ungu, telah ditetapkan. Aku bisa merasakan aura energi yang sama dari tubuh guru. Ini adalah teknik Dewa Giok Ungu. Teknik ini sangat cocok untuk kau pelajari.
Mengamuklah, Kilin Giok Ungu. Ini adalah evolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ras Kilin. Bahan-bahan obatnya akhirnya sudah terkumpul semua. Sekarang saatnya untuk memurnikan pil roh primordial. Tuan Muda Lin, apakah Anda masih memiliki pil ajaib semacam itu? Aku masih harus memurnikan pil. Bagi siapa saja yang menginginkan pil-pil ini, ambil saja sendiri. Ribuan orang saling berebut demi mendapatkan pil ini. Aku terlambat mendapatkannya. Ini sudah takdir kita. Jangan ragu, pusatkan energi kalian. Astaga, pil ini ternyata mampu meningkatkan kekuatan garis keturunan. Pemurnian pil ini, sebenarnya mau sampai kapan? Ya, cara guru memurnikan pil. Dia pasti sedang bercanda, kan? Kalau kau tidak percaya, perhatikan saja baik-baik. Sudah selesai. Aku akan segera menerobos tingkatan kultivasiku. Kalian, tolong jaga bocah itu untukku. Bencana petir, menerobos tahap lautan Qi ternyata bisa memancing datangnya bencana petir. Bencana petir ini jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah kulihat. Kalian semua, mundurlah, tuanku. Biar aku sendiri yang akan melindunginya. Gelombang petir yang ke-6 akan segera datang. Mari kita tahan bersama-sama. Sialan, sakit sekali rasanya. Kenapa? Kenapa masih ada petir ke-7? Sial, aku hampir mati hanya untuk menahan petir yang ke-6 tadi. Tapi lihatlah dia, hanya dengan satu tebasan pedang, dia menghancurkan petir ke-7 beserta awan petirnya. Benda ini, sama sekali tidak berguna bagiku. Apakah kalian ingin menggunakannya? 600 juta Kilin Giok Ungu. Hahaha. Jangan-jangan, wujud asliku adalah naga dewa bercakar 8. Ketua klan, Chiling, ikutlah denganku, kita harus membalas dendam pada 3 klan Zuokyu itu. Ketua, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk balas dendam. Lebih baik kita terus mengabdi dan mengikuti Tuan Muda Lin. Kita tunggu sampai kekuatan kita benar-benar stabil, baru kita susun rencana selanjutnya. Hanya seorang kultivator tahap lautan Qi rendahan. Apa dia pantas membuatku sebagai ketua klan tunduk dan mengikutinya? Minggirlah. Tidak terluka sama sekali. Ini tidak mungkin. Kau lelah? Ya, kalau lelah, berhentilah. Sekarang. Ternyata ada 2 tubuh abadi. 4. Dan semuanya hanya selangkah lagi menuju tingkat tubuh abadi kelas atas. Tubuh abadi kelas atas.
Tubuh abadi itu ada tingkatan kuat dan lemahnya. Di atas tingkat biasa, ada tingkat atas. Tubuh abadi tingkat atas akan memancing badai petir surgawi. Masa hal seperti ini saja kau tidak tahu? Fu Xiang bisa menerobos hingga mencapai tubuh abadi tingkat atas. Tubuh abadi dari raga ini sekarang, kemungkinan besar juga ditingkatkan secara paksa olehnya. Tuan muda, aku benar-benar. Kalian berdua, pelayan Heilu, memiliki fisik yang sangat luar biasa. Kau yakin? Coba perhatikan baik-baik lagi. Kurang satu pun tidak boleh. Kenapa hanya ada 49? Apa yang sebenarnya terjadi? Kurang satu manusia obat. Sebelumnya saat pergi ke kota Yusui, aku hanya memikirkan cara membalas dendam untuk Linger. Tadi sangka, aku malah membiarkan Wen Xingxiu berpihak pada Ling Chen. Keparat kalian. Beraninya kalian mengacaukan tugas ini. Kuberi waktu 3 hari untuk menyerahkan manusia obat yang hilang itu. Cepat pergi sana. Manusia obat ini harus ditemukan. Cari sampai ke lubang semut sekalipun. Tolong, kakak seperguruan Wen, kakak seperguruan Luo, apa yang terjadi? Kau ada di mana? Guru menyuruh orang menangkapku untuk dijadikan manusia obat. Apa? Astaga, berilah aku kekuatan. Mana mungkin aku hanya tinggal diam. Kakak seperguruan, kau tidak apa-apa, kan? Kau... Hanya dengan tidur sebentar, roh sucimu sudah bisa keluar dari tubuh. Maksud dari sistem ini adalah... Guru, Wen Xingxiu telah pergi ke puncak Siaking untuk menyelamatkan kakak seperguruannya. Sekte Siaking itu bukanlah tempat yang aman. Kudengar akhir-akhir ini mereka terus-menerus memburu murid-murid dengan fisik khusus untuk dijadikan tumbal obat. Sekte Siaking ini, benar-benar, hari ini, utang baru dan utang lama akan kita selesaikan bersama. Tubuh manusia obat ini, sungguh istimewa. Barang yang kalian minta sudah kubawa. Terima kasih banyak, tuan berdua. Gawat, Lin Chen datang kemari untuk merebut manusia obat. Lin Chen. Selama ada 2 tuan besar di sini, ini akan menjadi hari kematiannya. Ada urusan apa kau kemari? Di mana saudara Wen Xing? Cepat serahkan dia. Berani sekali kalian menculik orangku. Hari ini akan kuberikan hadiah besar untuk kalian. Jurus Dewa Perputaran Yin dan Yang. Ranah Jiwa Dewa. Bukankah sebelumnya dia baru mencapai ranah Lautan Qi? Sekarang dia malah sudah menembus ranah Jiwa Dewa, leluhur. Benar, itu dia. Dia yang telah mencelakai jenius alkimia dari sekte Siaking kita, Zhao Huali. Dan hari ini dia berani membawa orang untuk menghancurkan gerbang sekte kita. Leluhur, jika Lin Chen ini tidak disingkirkan hari ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Dasar orang gila yang sangat lancang. Berani-beraninya kau datang dan menghancurkan sekteku. Hari ini, akan kuhancurkan tulangmu menjadi abu. Banyak omong kosong, cepat serahkan dia. Long Qian, ternyata kau, naga keturunan campuran yang hina ini. Ternyata kau masih hidup rupanya. Ternyata kalian yang merampas tulang naga itu. Dulu, kalian telah membantai seluruh klanku. Hari ini, aku pasti akan membalas dendamku. Akan kucincang tubuh kalian menjadi puluhan ribu keping. Walaupun kekuatanmu sudah sedikit meningkat, memangnya kenapa? Naga campuran akan tetap menjadi naga campuran. Selamanya kau hanya akan menjadi sampah yang tidak berguna. Tuan muda, Anda tenang saja. Ini hanya soal membunuh satu serangga kecil. Hah, naga dewa bercakar 7. Bagaimana mungkin? Kau kan cuma naga campuran. Bagaimana bisa kau berevolusi menjadi naga dewa bercakar 7? Kita harus segera membunuhnya. Saudara Wen Xing. Berani menyentuh orangku. Kalian cari mati.
Mau lari kemana kalian? Tolong, nyawaku. Lukanya terlalu parah. Kekuatan asli dari klan Qilin mungkin bisa menyelamatkannya. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa klan Qilin ini. Siapa di depan sana? Cepat turun sekarang juga. Dilarang terbang di wilayah ini. Kami tidak bermaksud menyinggung. Aku hanya membawa muridku kemari untuk meminjam energi spiritual Gunung Suci demi menyembuhkan lukanya. Tetua Yun, sepertinya mereka datang untuk menghadiri pembukaan Gunung Suci Qilin yang diadakan setiap 300 tahun sekali. Bagi yang tidak tahu apa-apa, jangan harap bisa masuk begitu saja. Mau bersiarah pun, kita harus lihat dulu apa kalian sanggup mendaki Gunung Suci ini. Guru. Semakin mendekat, lukaku terasa jauh lebih baik. Guru, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Energi spiritual Gunung Suci ini ternyata memang ampuh. Astaga, bagaimana mereka bisa melakukannya? Pedang energi spiritual sungguh tak bisa melukai mereka di tangga pendakian ini. Ujian energi spiritual dari tangga ini sama sekali tak mempan pada mereka. Ternyata ada 4 orang yang memiliki tubuh abadi tingkat tinggi. Jangan bertindak gegabah. Tunggu sampai mereka mencapai puncak. Aku sendiri yang akan mengundang mereka untuk bergabung dalam perayaan Agung Qilin. Tuan muda, Anda masih hidup. Dulu, aku sendiri yang menyegel Xiulin dengan tanganku. Dan sekarang, putraku akan menikahi adik perempuannya. Klan Qilin ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Aku selalu merasa ada yang tak beres dengan kematian Xiuer. Ini pasti ada kaitannya dengan Nanling. Leluhur sendirilah yang menjodohkan mereka. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu dulu, pernikahan ini. Aku tidak setuju. Xiuer, benarkah ini kau? Kakak, kau belum mati. Kurang ajar, berani sekali kau. Berani-beraninya kau menyamar. Ah, itu adalah Qilin emas ungu. Ah. Kau harus bayar dengan nyawamu. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau ikut campur urusan klan Qilin. Kekuatan garis keturunannya ternyata lebih kuat dariku. Leluhur, dulu aku mati bukan karena kecelakaan. Memang benar, dia disegel oleh gabungan kekuatan ayah dan anak keluarga Nanlin. Kalau bukan karena guru, aku pasti sudah banyak menyinggungmu sebelumnya. Mohon maafkan kelancanganku. Hanya salah paham saja. Xiulin, ini salahku karena salah menilai orang. Sampai membuatmu menanggung begitu banyak penderitaan. Xiuer, kau sudah sangat menderita selama ini. Tuan Muda Lin, terima kasih banyak telah menyelamatkan Xiulin. Kebaikan ini tidak akan pernah dilupakan oleh klan Qilin kami sampai kapanpun. Zuo Qiusu, kau berani mendobrak paksa gerbang ruang dimensi klan Qilin kami. Apa kau berniat mengibarkan bendera perang melawan klan kami? Leluhur Qilin, kau menyuruhku menyerahkan Lin Chen dan klan ini padamu. Jangan harap. Kau, leluhur Qilin, nyawamu sudah di ujung tanduk, energimu sudah habis. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Qilin akan jatuh hancur dan menjadi budak bawahan dari klan Zuokyu kami. Berani menentangku? Apa kalian sudah bosan hidup?
Ayo, kita pergi. Seorang kultivator yang baru di tahap menengah alam jiwa spiritual, malah berhasil membuat Zuo Kyushu lari ketakutan. Tuan Muda Lin, orang tua ini benar-benar takjub dan tunduk padamu. Benda ini bisa memperpanjang usiamu. Ini adalah... Aku telah menerima saudara Wensing sebagai muridku. Suatu saat nanti, aku juga akan membawanya pergi bersamaku. Obat ini bisa meningkatkan kemunyan garis keturunan kalian. Jadi, kalau Zuo Kyushu berani datang lagi, kalian tidak perlu takut menghadapinya. Baik, bagus sekali. Terima kasih banyak atas kebaikanmu yang luar biasa, Tuan Muda Lin. Tuan, aku sama sekali tidak menyangka tanah suci Qilin ini. Ternyata jaraknya sangat dekat dengan lembah naga tersembunyi. Long Qiye, cepat terbang dan periksa ke sana. Tuan Muda, kenapa kalian semua bisa ada di sini? Paman kedua dan paman ketiga membawa kami keluar untuk berlatih. Lalu kami menemukan sebuah alam rahasia. Tapi siapa sangka, di tengah jalan kami malah diusir paksa oleh Sekte Lintian. Lalu, bagaimana keadaan paman kedua dan paman ketigaku sekarang? Alam rahasia yang begitu luar biasa seperti ini. Mana pantas kalian sentuh? Pergi saja kalian semua ke neraka. Pantas atau tidaknya, bukan kau yang berhak memutuskan. Cener. Cener, kekuatanmu ini benar-benar sangat dahsyat. Paman kedua, kita cari cara untuk keluar dari sini dulu. Dia ada di dalam dimensi ini. Cepat lari. Chen Er, coba kau lihat, kediaman Lin sudah tak seperti dulu lagi. Lin Chen Sang juga sudah kembali. Hati Chen Er benar-benar sudah hancur. Maafkan aku, karena sudah membuat kakek khawatir. Peninggalan dari Dewa Changlan. Dewa Changlan, itu adalah sosok yang melegenda di dalam keluarga Lin. Kalau begitu, mari kita jelajahi alam rahasia dewa ini. Dari alam rahasia yang sebelumnya, apakah kau mendapatkan suatu pusaka berharga? Ini adalah kitab dewa, karena ini adalah inti dari pemurnian energi dewa. Untuk memurnikan intisari dewa, kita harus menggunakan api primal. Tapi, api primal milik klanku sudah lama padam. Tuan, kebetulan klan naga kami memiliki api primal itu. Kalau begitu, kita berangkat ke klan naga sekarang juga. Apa kita salah jalan? Iya, tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti wilayah klan naga. Manusia rendahan sepertimu, berani-beraninya menerobos tanah suci klan naga. Kau cari mati. Long Qiye, dasar pengkhianat klan, berani-beraninya kau kembali. Pengkhianat klan, enak saja kau menuduh. Tuan Muda, silakan ikut denganku masuk ke alam rahasia klan naga. Tuan Muda, itu adalah tempat tinggalku yang dulu. Long Qiye, beraninya kau kembali ke sini. Kau bukan tandinganku lagi. Apa kau lupa masa-masa di mana kau memohon ampun di bawah kakiku dulu? Hari ini, kau pasti mati. Tidak kusangka, sekarang Long Qiye bisa menghancurkanku dengan mudah. Sialan, hari ini aku harus menangkap Long Qiye. Arg. Long Qiye, beraninya kau membunuh putraku. Memangnya kenapa? Aku akan menggunakan darah kalian sebagai persembahan untuk Long Yan. Kekuatannya benar-benar gila. Aku ingin meminjam api primal kalian.
Api itu adalah pusaka pelindung utama klan naga. Nadamu itu sama sekali bukan seperti orang meminjam. Itu jelas-jelas perampokan terang-terangan. Tuan Muda Lin, soal api primal itu, bolehkah aku bertanya pada teman dari klan naga bercakar 8 ini? Bisakah kau menjelaskannya lebih lanjut pada kami? Kalau mau tanya, tanya saja. Cepat pimpin jalan. Naga campuran, ternyata bisa berevolusi menjadi naga sejati bercakar 7. Seorang manusia biasa, ternyata bisa mengubah takdir klan naga. Tuan Muda Lin, api suci bawaan ada di dalam gunung ini. Sepertinya ini api ilahi merah, buah suci bawaan tingkat tertinggi. Nona sungguh berwawasan luas, ini cukup untuk menempa fisik yang kuat, dan meningkatkan kekuatan dengan sangat drastis. Api ini, sungguh tak ternilai harganya. Biasanya, sedikit pun aku tak rela menyia-nyiakannya. Kapasitas api ilahi merah ini sangat terbatas, hanya bisa digunakan untuk menempa beberapa pedang energi abadi. Lin Chen, kau butuh apa? Pedang. Ini esensi abadi yang melegenda itu. Matamu lumayan tajam juga, dengan menggunakan esensi abadi ini untuk menempa pusaka. Jika berhasil, senjata dewa penentang takdir macam apa yang akan tercipta nanti? Ketua klan Chen Wei benar-benar berhasil menempa energi abadi. Ketua klan sungguh luar biasa. Dengan kekuatan abadi ini di tangan, klan kita pasti bisa merajai dunia. Takkan ada yang bisa menghalangi kita. Yanjing memang tak sekadar nama kosong. Meski kekuatan abadi telah tercipta, kita tetap tak boleh lengah. Kalian semua, ikuti aku ke alam rahasia. Kita rebut semuanya. Alam rahasia Dewa Changlan. Klan Suokyu kita pasti akan mendapatkannya. Selamat Tuan, Anda telah berhasil menempa energi abadi. 1000 tetes cairan roh primordial milikku. Ini adalah bantuan paling sempurna untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Ah. Tuan Muda Lin ternyata, hanya dalam sekejap, bisa menembus hingga ke puncak alam ekstrim roh. Bagaimana mungkin ada orang yang... Itu alam rahasia Dewa Changlan. Gerbangnya sudah terbuka. Terima kasih banyak, kakak. Si Lin Chen ini, ternyata lebih mengerikan daripada leluhur klan naga. Semuanya, minggir. Jangan ada yang berani menghalangi Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin, alam rahasia sudah terbuka. Silakan. Aduh, kau ini benar-benar tidak tahu malu. Ya. Chen Er, pil apa ini? Pil Lingjing. Hia. Naga sakti bercakar 9. Bagaimana mungkin? Banyak sekali batu kristal langka di sini. Ramuan rahasia ini terbentuk secara alami. Ini bisa membantu seluruh anggota keluarga Lin menembus batas kultivasi mereka. Ada formasi pelindung di bagian luar, dan di bagian terdalam, ada Raja Monster yang mengintai. Ajari aku sedikit tentang teknik formasi. Merepotkan sekali, buku formasi dan teknik pemurnian ini, kuberikan semuanya padamu. Biar kau tidak menggangguku lagi. Titik lemah formasinya ada di beberapa tempat ini. Seluruh anggota keluarga Lin, bentuk regu yang terdiri dari 100 orang. Biarkan para prajurit naga yang memilih setiap regu. Hancurkan formasi sesuai arah yang kutunjukkan.
Baru pertama kali melakukan pemurnian, kau sudah berhasil menciptakan senjata pusaka tingkat 9. Apa senjata-senjata ini bisa diproduksi secara massal? Jangan bilang kau mau memakai semua bahan ini untuk disulap semuanya menjadi senjata pusaka. Chen Er, ini benar-benar puluhan ribu senjata pusaka, dan juga ada 5 pusaka setengah dewa, kakek. Biarkan semuanya memilih pusaka dewa yang cocok untuk mereka. Ah, Tuan Muda Lin, ayo kita ambil pusakanya. Cepat, Tuan Muda Lin sudah mengizinkan kita untuk memilih. Pilih senjata pusakanya, semuanya, cepatlah sedikit. Alam rahasia ini sebenarnya bukanlah tempat berkumpulnya sebuah takdir keberuntungan. Tapi dengan adanya aku, Lin Chen, di keluarga Lin, kita pasti bisa merampas takdir keberuntungan yang sesungguhnya. Astaga, faksi mengerikan macam apa ini? Mereka bahkan punya puluhan ribu pendekar tingkat tinggi. Cepat lihat, yang di sebelah kiri itu adalah seragam dari klan Qi, dan di sebelah kanan adalah lambang dari wilayah suci raksasa. Bukankah kedua faksi itu saling bermusuhan bagai air dan api? Bagaimana mungkin mereka bisa berbaur dan rela tunduk di bawah perintah orang lain? Senior, mohon tunggu sebentar. Hamba bernama Yuan Lehe. Hamba sudah 10 tahun jatuh bangun di alam rahasia ini. Hamba bersedia menunjukkan mereka semua. Tuan tua. Aku ingin pergi ke area berbahaya di alam rahasia ini untuk cepat karena Anda sudah bertekad, patwa ini akan menemani Anda melewati perjalanan ini. Di depan sana adalah wilayah kekuasaan Raja Binatang Buas. Kekuatan mereka setara dengan kultivator tingkat alam dewa. Sangat ganas dan tak kenal ampun. Lagi pula, kabut ungu ini mengandung racun yang sangat mematikan. Menghirupnya terlalu banyak akan menguras energi spiritual. Bahkan bisa membuat tubuh meledak dan mati. Hahaha. Tuan Muda Lin, hati-hati. Itu Raja Binatang Buas tahap pertama alam dewa. Hanya sebatas tahap pertama alam dewa. Berani-beraninya menghalangi jalanku. Satu serangan, dia benar-benar membunuh Raja Binatang Buas itu dalam satu serangan. Ah! Inti binatang, ini adalah harta karun tertinggi yang melegenda. Banyak kultivator yang berlatih keras seumur hidup pun, tidak bisa mendapatkan satu butir saja. Inti binatang ini milik tanah suci Fantian kami, bocah. Kalau kau pintar, serahkan inti binatang itu kepada tetua. Kultivasi orang ini sudah mencapai alam dewa. Kekuatannya sangat mengerikan. Kita tidak mampu memancing amarahnya. Cari mati kau. Wei Wulong yang berada di tahap kelima alam dewa, ternyata benar-benar. Kekuatan Tuan Muda Lin ini sebenarnya sudah mencapai tingkat mengerikan seperti apa. Menyerap inti binatang ini sama sekali tidak ada khasiatnya. Tidak ada efeknya sama sekali. Hanya buang-buang tenaga. Itu memang tidak mempan untuk monster sepertimu. Tuan Muda, inti binatang ini bagi orang lain adalah harta karun yang sangat diidam-idamkan. Menelan satu butir saja bisa menghemat setidaknya beberapa tahun latihan keras. Bahkan bisa digunakan untuk langsung menembus tingkat kultivasi yang baru. Tuan Siyu. Asal aku membunuh kalian semua, semua harta karun ini akan menjadi milik tanah suci Fantian. Tolong bantu kami, Tuan Muda Lin. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada mereka. Kalian ternyata sudah menembus alam kehampaan. Ini semua berkat pil obat yang diberikan oleh Tuan Muda Lin. Makanya kami bisa menembus tingkat secepat ini. Ini adalah gelombang binatang buas yang sangat langka. Semuanya berada di tingkat Raja Binatang Buas. Jumlah mereka terlalu banyak. Ayo kita cepat mundur. Tidak usah mundur.
Di belakang kita masih ada sungai besar. Cepat simpan inti siluman itu. Baik. Ini melampaui kekuatan sumbu lentera. Bagus. Siluman elang hitam tingkat setengah dewa. Inti siluman ini ternyata adalah kunci menuju alam rahasia terakhir. Chen Er, ini adalah tanaman obat rahasia dari wilayah Kaisar Siluman. Sangat pas untuk meracik pil. Menyatulah. Berhasil. Pil pemulih kecil. Dan bahkan ada 10 pola suci yang muncul. Khasiatnya sungguh luar biasa. Tuan Mudali, bolehkah kami menukar pusaka kami dengan pil pemulih darah itu? Tidak perlu ditukar, makan saja sepuasnya. Susah payah ku cari kemana-mana, ternyata malah datang sendiri tanpa buang tenaga. Kau telah membunuh tetua agung dari tanah suci Fantian kami, dan merampas takdir keberuntungan klan kami. Hari ini, kau pasti akan mati di tanganku. Simpan ini untuk dijadikan pusaka pelindung keluarga Lin. Dengan adanya pusaka ini di keluarga Lin, kekuatan kita pasti akan meningkat drastis. Gong Sun Se, dasar anjing liar, menjaga pusaka saja kau tidak becus. Kalau kau tahu diri, cepat serahkan senjata setengah dewa itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Senjata setengah dewa itu sudah lama hilang. Sudah dirampas oleh bocah bernama Ling Chen. Ling Chen. Benar-benar kebetulan yang menarik. Bocah itu kebetulan adalah target buruan utama klan Zuokyu kami. Kalau begitu, kita habisi saja dia sekalian. Berdiri, tunjukkan jalannya. Kita pergi cari si Ling Chen itu, rebut senjata dewanya, dan cabut nyawa anjingnya. Ling Chen, mari kita lihat, apa kau masih bisa sombong kali ini? Itu dia Ling Chen. Wah, ternyata itu benar-benar senjata dewa yang luar biasa. Hari ini, pusaka itu akan jadi milikku. Gawat, itu Zuokyu Feng dan Muke. Mereka berdua adalah pendekar kuat tingkat 8 di alam kenaikan dewa. Siapkan jurus pengekang. Jangan sampai mereka lolos. Tenang saja, hari ini, tak ada satupun yang bisa pergi dari sini. Wah, enak sekali. Tuan Muda Lin, ampuni nyawaku. Kami rela menyerahkan segel jiwa kami, dan mengabdi pada Anda seumur hidup. Zuokyu Feng, Muke. Kalian lihat baik-baik lagi. Siapa aku ini? Kau itu cangkir, karena mereka adalah musuhmu. Maka habisi saja mereka. Kalian tunggu di luar dulu. Bahaya di dalam ranah rahasia ini masih belum diketahui. Tetap di luar akan jauh lebih aman. Ah, Lin Chen, apa yang terjadi? Kenapa kitab warisan itu malah mencarinya sendiri? Kenapa kitab warisan ini mau tunduk padanya? Kitab-kitab ini. Kalian kurung mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Orang ini benar-benar sombong. Berani sekali dia ingin melawan kita yang berjumlah 20 orang lebih sendirian.
Sampah, kalian semua benar-benar sampah. 23 ahli tingkat dewa, bisa-bisanya tidak mampu mengalahkan seorang bocah ingusan. Lin Chen telah membantai klan kita, dan merampas warisan kita. Kalau kita tidak menyingkirkannya hari ini, besok 8 klan kita pasti akan hancur lebur. Orang ini harus mati. Si Lin Chen itu telah merampas harta pamungkas kita, dan menghancurkan harga diri kita. Dendam ini tidak akan pernah termaafkan. Klan Awan Hitam kami bersedia bergabung dengan 8 klan untuk menghabisi bajingan itu. Pavilion Wujing kami juga akan bergabung dalam aliansi. Si Chen itu telah membunuh murid-muridku dan menghancurkan semua rencanaku. Aku pasti akan memenggal kepalanya. Hari ini, biarkan klanku yang memimpin. Bersama dengan Tuan Suci Awan Hitam dan Pavilion Wujing, kita habis si Lin Chen. Kau sudah datang rupanya. Siapa kau? Namaku adalah Dewa Changlan. Selama 100.000 tahun, aku terus menunggu. Dan orang yang kutunggu itu adalah kau. Teknik kultivasi warisan keluarga Lin adalah teknik yang kutinggalkan sendiri dengan tanganku 100.000 tahun yang lalu. Kaulah pewaris yang telah kupilih. Jadi, kau ingin memberikan warisanmu padaku. Aku butuh bantuanmu untuk menghadapi naga iblis. Benua naga langit pada dasarnya adalah wujud aslinya. Dia telah tersegel selama 100.000 tahun, dan hanya mewariskan kekuatannya kepadaku. Keluarga Lin akan aku lindungi sendiri. Tunggu, kau tidak boleh pergi. Jika naga iblis itu berhasil merasuki tubuhnya, dia akan menembus tingkat dewa emas. Saat itu terjadi, bahkan kau pun bukan tandingannya. Dan gadis di sebelahmu itu, Chi King King, jiwanya akan hancur lebur. Apa? Chi King King itu pada dasarnya adalah keturunan naga iblis. Tubuhnya mampu menampung kekuatan makhluk itu, dan membantunya mencapai tingkat tertinggi. Jelaskan lebih rinci. Aku akan mewariskan seluruh kekuatan spiritualku dan pengetahuanku tentang naga iblis. Semuanya ku berikan kepadamu. Kekuatanku selama seumur hidup, ternyata, bahkan tidak bisa menggoyahkan fondasimu sama sekali. Tahap akhir alam kehampaan. Tapi kekuatan tempurnya setara dengan dewa sejati. Monster macam apa kau ini sebenarnya? Jangan banyak omong. Di mana naga iblis itu? Mana si Lin Chen? Jangan bilang dia sembunyi seperti pengecut. Memanggilku keluar hanya untuk mengantarkan nyawa. Long Kie, dasar naga keparat. Hari ini, aku yang akan mengirimmu ke neraka. Bagaimana mungkin? Bolo, cepat selamatkan aku. Wah, tubuh yang sangat sempurna. Tubuh ini akan jadi milikku. Berani menyentuhnya? Mati kau, memangnya kau siapa?
Pewaris Dewa Changlan ternyata cuma segini kemampuannya. Cari mati. Hahaha. Kau tidak bisa membunuhku. Tapi, aku memang meremehkanmu. Ternyata kau menguasai begitu banyak ilmu. Sekarang aku akan membunuhmu, lalu merasuki Chi Qingqing. Dia mau meledakkan dirinya. Kalau aku tidak bisa membunuhmu, kita mati bersama saja. Sialan, kalau aku tidak bisa membunuhmu, aku akan mengambil alih tubuhnya dulu. Lin Chen, di dunia luar kau mungkin hebat, tapi di dalam alam pikiran ini, kau bukan siapa-siapa. Berisik. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa asal-usulmu sehebat ini? Kekuatan garis keturunan ini, awalnya kau yang memaksanya masuk ke dalam tubuhku. Hari ini, akan kukembalikan padamu. Dasar sampah, ambil kembali dan gunakan untuk bertahan hidup. Lin Chen, kali ini kau pasti akan mati. Palu pertama, penghancur iblis. Palu kedua, penghancur langit. Aku tidak mungkin mati. Sistem rusak, sedang dalam perbaikan. Kemajuan perbaikan, 1%. Ada orang di sini, bunuh dia. Cepat bangun, orang-orang tuan muda Xie mau membunuh kita. Jadi kau yang berani merusak rencanaku, bunuh dia. Ini. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Xiegu, mereka mau membunuh kita. HMPH, tidak usah banyak omong, bunuh mereka semua. Tuhan, ampun, maafkan nyawaku. Aku salah. Aku janji tidak akan berani mengulanginya lagi. Kumohon, ampuni nyawaku yang hina ini. Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang ke desa Tu? Kediaman Tianlong. Orang-orang dari kediaman Tianlong yang menyuruh kami ke sini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sungguh, Lao Wang. Kita akan balas dendam bersama-sama. Hahaha. Hahaha. Minggir, jangan menghalangi Nona. Untuk apa bersikap sekeras kepala ini? Bergabunglah dengan tanah suci kami. Kami bisa memberimu sumber daya tanpa batas untuk membantumu menembus batas kultivasi. Kami juga bisa membantumu mengembalikan ingatanmu yang hilang. Bukankah ini tawaran yang sangat menguntungkan? Aku tidak butuh. Lao Wang, apa kalian saling kenal? Aku tidak ingat. Aku hanya ingat bahwa namaku Chi Qingqing. Aku juga tidak ingat lagi. Aku hanya tahu panggilanku Lao Wang. Aku sendiri yang memilih nama itu. Hahaha. Hah, wanita rendahan, kau benar-benar cari mati. Siapa yang berani membunuh putraku? Lari, cepat lari.
Itu dia, itu Li Chen. Lin Chen, Li Chen yang mana? Kita sudah tidak bisa lari lagi. Ayo kita lawan dia mati-matian. Sebenarnya siapa orang ini? Ternyata dia begitu mengerikan. Bahkan penguasa kota petir pun bisa dibunuhnya dalam sekejap. Itu dia, pasti itu dia. Ling Chen masih hidup. Cepat, segera beritahu seluruh anggota aliansi. Ling Chen sudah kembali. Guru ternyata masih hidup. Mana mungkin, dia ternyata masih hidup. Selama dia masih hidup, klan Zuokyu tidak akan pernah hidup tenang. Hia. Ling Chen, dulu aku memang tidak bisa mengalahkanmu, tapi naga iblis masih menunggumu di sana. Aku, Ling Chen, telah kembali. Tuan, apakah ini benar-benar Anda? Anda akhirnya kembali. Saya mencari Anda lama sekali. Saya sangat merindukan Anda, Tuan. Aku harus pergi mencari naga iblis itu. Dia belum mati. Kali ini, aku akan membunuhnya sampai tak bersisa, demi melenyapkan ancaman ini untuk selamanya. Ling Chen, cepat keluar kau sekarang juga. Hari ini, akan kuhancurkan tubuhmu berkeping-keping. Aku ada di sini. Hahaha. Kemampuanmu sekarang cuma segini saja. Hahaha. Ling Chen, kau tidak akan bisa membunuhku. Benarkah begitu, ciptaan surgawi? Hukum Dao surgawi telah berubah. Kekuatan keabadianku mulai menghilang. Sebenarnya kau berada di ranah kultivasi apa? Ah. Perbaikan sistem telah selesai. Seluruh fungsi telah pulih sepenuhnya. Gerbang alam dewa telah terbuka. Rekan Dao Ling Chen, ikutlah bersamaku memasuki alam dewa untuk bersama-sama meraih puncak Dao Agung. Aku tidak mau pergi. Aku bisa menciptakan alam dewaku sendiri. Keagungannya sama sekali tidak kalah dari alam dewa. Indah sekali. Inikah yang dinamakan alam dewa? Kalau begitu, ayo kuajak kau melihatnya.